Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran kathira birahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan perbincangan, renungan bersama kisah salihin, yaitu pendapat orang-orang saleh zaman dulu yang namanya selalu disebut ya. Untuk halaqah ini kita pilih Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang hari ini sudah memasuki halaqah yang ke-45. Nomor 45 ya, halaqah yang 45. Halaqah 44 membincangkan tentang ungkapan Fudail bin Iyad yang mengatakan istighfar tanpa menjauhi dosa adalah suatu kebohongan katanya. Orang itu kalau dia beristighfar tapi masih berniat membuat dosa yang sama berulang hari-hari, berarti itu tidak betul katanya. Selaras juga dengan kata-kata Rabi'atul Adawiyah kita ada sebut sebelum ini. Demikian juga kata-kata Imam Hasan Basri sama. Mereka mengatakan ungkapan yang sama. Artinya apa? Patutnya bila orang itu beristighfar, dia berniatlah menjauhkan dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Kalau masih dibuat lagi katanya, berarti itu tidak betul, satu kebohongan. Kata mereka ya. Hari ini kita sorot poin berikutnya. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Manusia akan segan terhadapmu menurut sifat seganmu terhadap Allah. Orang akan menghargaimu kalau kamu menghargai Allah. Orang akan segan terhadapmu kalau engkau segan terhadap Allah. Artinya apa? Harga diri orang itu di depan manusia ikut harga dirinya di depan Allah. Kalau dia selalu mengagungkan Allah, mengagungkan suruhan, arahan, perintah dan larangan Allah, maka manusia akan mengagungkannya. Tapi ini bukan diminta ya, tapi itu reality kata Fudail bin Iyad. Kita bukan meminta agar dimuliakan oleh manusia, tapi kalau ingin manusia itu memuliakan, menghargaimu katanya, maka muliakanlah Allah, agungkanlah Allah. Subhanallah. Itu maka bila kita perhatikan ya, zikir yang paling banyak disebut siang malam, lafaz zikir yang paling banyak disebut siang malam apa? Allahu Akbar. Takbir. Takbir itu apa artinya? Kita tuh mengagungkan Allah. Patutnya orang mukmin saat azan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, patutnya dia sudah siap untuk memenuhi panggilan ilahi. Tandanya dia mengagungkan Allah. Maka ulama dulu mengatakan kata-kata yang sangat berkesan sekali, law arafan nasu azamatallahi lama asauhu katanya. Kalau manusia itu memang menghayati kebesaran Allah, tidak mungkin orang itu lagi melanggar arahan Allah. Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Subhanallah. Jadi bab azan saja ya, yang kita mendengar nama Allah yang maha besar disebut Allahu Akbar berapa kali? Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Sudah 4. Kemudian tambah dengan syahadah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, ini juga mengagungkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengagungkan utusan Allah. Tambah dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini semua panggilan Allah. Tambah lagi peringatannya,
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Subhanallah. Subhanallah. Tambah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir saya sudah 6 kali itu. 4 kali di awal, 2 kali sebelum menutup azan. Tambah lagi dengan La ilaha illallah. Ini bergema ya, memecah kesepian subuh di pagi hari untuk mengingatkan kita agar kita betul-betul mencintai Allah supaya manusia mencintai kita. Jadi boleh jadi ya, boleh jadi dalam rumah tangga itu tidak ada keharmoniannya. Ketua keluarga tidak dihormati, tidak dimuliakan karena dia sendiri tidak menghormati Allah. Subhanallah. Sesuai dengan kata-kata Fudail bin Iyad ini. Apa katanya tadi? Manusia akan segan terhadapmu menurut sifat seganmu terhadap Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kita nak cerita sedikit, ada seorang anak muda ya, yang dia boleh dikatakan tidak mau miss, tidak mau absen sholat berjamaah. Cerita ini dulu sudah pernah disebut. Anak muda yang masih belajar di sekolah menengah pra university ya, belum masuk universitas lagi, umur 17 tahun, tingkatan 5. Subhanallah. Amalannya apa? Tekun sholat berjamaah. Amalannya apa? Tekun tahajud. Amalannya apa? Tekun tilawatul Quran. Amalannya apa? Kalau dia nak pergi ke masjid sembahyang subuh, dipastikannya semua ahli keluarga tidak ada yang tidur. Tidak mungkin ada yang tidur dalam rumah itu waktu azan berkumandang. Takut pada panggilan ilahi. Akhirnya apa? Akhirnya pendek usianya, ada masalah kesehatan. Tapi dia sebelum ruhnya dicabut, dia sudah tahu dia mau meninggal. Malah dia mengatakan kepada ahli keluarga, saya sudah tercium bau surga. Sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Lalu disaksikan dia tuh bersyahadat dengan lancar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disaksikan oleh ibunya, ayahnya, dan dokter yang merawat. Karena dia mengagungkan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Bukan saja manusia menghormatinya, Allah lagi menghormatinya ya. Manusia memang segan dengan dia. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita semak lagi ya. Apa kata Fudail bin Iyad? Manusia akan segan terhadapmu menurut seganmu terhadap Allah. Maka kita perlu membina cinta Allah dalam hati kita. Macam mana supaya mahabbatullah itu tetap berkembang dan maju, growing di dalam hati kita. Macam mana? Meningkatkan ma'rifah lah ya. Meningkatkan ma'rifah. Karena cinta itu lahirnya daripada ma'rifah. Mengagungkan Allah itu lahirnya pada ma'rifah. Kita karena belajar tentang ma'rifah. Ma'rifatullah. Jadi apa langkah-langkahnya untuk meningkatkan ma'rifah kepada Allah? Pertama, kata ulama, memikirkan keagungan kebesaran alam ciptaan Allah. Alam tak kambang jadi guru, kata orang Sumatera. Kita belajar dari alam ini. Cobalah ya, kita berada di pagi hari, tadi malam, sekarang sudah subuh, sebentar lagi matahari terbit. Coba pikirkan macam mana bumi ini tadinya gelap dan sebentar lagi terang dengan cahaya matahari. Coba pelajari matahari saja. Berapa banyak disebut matahari dalam Quran? Matahari itu berapa besarnya? Berapa jaraknya antara matahari dengan bumi? Suhu, panas, permukaan matahari itu macam mana? Apa hikmah Allah menjadikan matahari? Dengan adanya matahari, ada hujan, ada air, ada oksigen. Dengan adanya hujan, ada air, ada oksigen, ada tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan di atas bumi ini. Matahari itu sumber kehidupan. Siapa yang mengaturkan matahari itu? Rabbul Alamin, yang kita puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabbul Alamin itu mesti dipelajari. Rabb,
yang mencipta, yang mengatur, yang mengawasi, yang menjaga. Subhanallah. Kita belajar dari alam, kemudian belajar dari kitabullah. Nak mengenal Allah, mesti baca Quran. Macam mana mengenal Allah kalau Quran tidak baca? Kalamullah mesti dipelajari, dihayati. Walaupun tidak semuanya, mana yang dapat saja. Yang ketiga apa? Melihat sejarah indah kekasih Allah. Waliullah, ulama-ulama, anbiya, para nabi, para rasul, sahabat-sahabat nabi, pejuang-pejuang. Sekarang ini kita bersama Fudail bin Iyad. Tengok sejarah Fudail bin Iyad. Dengan demikian kita akan belajar serba sedikit macam mana nak meningkatkan rasa cinta kasih dan rasa sayang, rasa ingin mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan ulama tadi yang sudah disebut, lau arafan nasu azamatullah lama asauhu. Kalau manusia itu tahu tentang kebesaran Allah, Allah yang menghidupkannya, yang menjaga kesehatannya, yang membuat buah pinggang, jantung, organ-organ lain boleh berfungsi dengan baik. Allah yang jaga semuanya. Tiba saatnya nanti fungsi itu akan berhenti. Buah pinggang akan berhenti, jantung akan berhenti, semuanya akan istirahat. Maka kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita tiba saatnya akan kembali kepada Allah. Fikir-fikirlah. Jadi mudah-mudahan kata-kata Fudail bin Iyad ini bertempat di hati kita ya. Apa katanya tadi? Manusia akan segan terhadapmu menurut sifat seganmu terhadap Allah. Subhanallah. Yang menggerakkan hati manusia itu Allah ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan mendekatkan manusia dengan orang yang dekat kepadanya. Begitulah lumrah kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Allah, membaca doa cinta yang diajarkan Allah kepada Rasulnya. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik ya mujibas sa'ilin. وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا بالقرآن العظيم يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.